Nah, kita sebagai orang tua seharusnya paham. Karena hukum tabur tua itu memang berlaku, Pak. Ya, nggak bisa 100% juga, Pak ya. Karena ada faktor X-nya, yaitu kehendaknya Tuhan. Tetapi kan Tuhan juga menghendakkan kita untuk berikhtiar. Ya, kita jangan pengen anak kita tuh berbakti kepada orang tuanya, sedangkan kita tidak pernah berbakti kepada anak, Pak. Jadi jangan kita monopoli, Pak. Berbaktinya anak itu adalah hak kita sebagai orang tua 100%. Ya. Tanpa kita mengeluarkan effort sama sekali, nggak bisa, Mbak. Kita sebagai orang tua itu pasti akan dituntut, Pak. Effort kita. Sebelum anak itu berbakti. Iya. Gitu. Karena banyak, Pak ya, orang tua berharap anaknya berbakti kepada mereka. Tetapi kita sangat minimalis gitu, Pak. Cara parenting kita. Ya, ini juga koreksi buat diri saya pribadi, Pak. Saya juga bukan orang tua yang sempurna banget. Tapi saya orang tua yang mau belajar, Pak, dari kesalahan saya. Ya, saya juga bukan orang tua yang nggak pernah marah, misalnya. Atau orang tua yang kadang lupa meluangkan waktu kepada anak. Saya juga banyak banget, Pak, kesalahan yang saya lakukan. Nah, tetapi di sini saya mau membuka diri saya, Pak, menerima kritikan bahkan dari anak saya sendiri. Nah, ini yang belum tentu, Pak, orang tua mau mendengar kritik anaknya. Karena anak semakin besar, Pak, pasti kan mulai kemampuan berpikirnya itu meningkat. Nah, tapi kalau kita tidak mau menghargai hasil pikir anak kita, ya anak kita merasa bahwa sulit, Pak, bisa berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, ini kan yang menjadi masalah berikutnya, Pak. Dari komunikasi saja kita sudah berantakan. Apalagi dari pola parenting kita. Yang ilmu kita masih cetek kayak begini saja, kita sudah merasa sudah berbuat segala-galanya buat anak. Ya. Nah, jadi saya nggak heran, Pak, kalau seorang Megawati, terus yang Pak Afi tadi bilang ya, Khabib Nurmagomedov aja, atlet MMA, UFC, Pak. UFC ya. Dia bisa berbakti kepada ayahnya sedemikian rupa gitu ya. Sampai dia mau melepaskan karirnya. Itu kan dalam puncak karir yang luar biasa, Pak. Belum pernah kalah. Iya, belum pernah terkalahkan. Saya soalnya mengikuti, Pak, karir Khabib ini. Awal saya mengikuti karirnya beliau ini karena saya kaget gitu waktu saya baca di berita ada seorang atlet muslim asal Rusia yang tidak pernah terkalahkan di UFC. Tadinya saya nggak begitu suka nonton UFC, Pak. Serem soalnya. Bukan masalah serem, saya mikir ngapain sih ngeliat orang gebuk-gebuk gitu kan. Darah-darah, Pak. Kayaknya nggak menarik gitu. Tapi waktu saya lihat ada seorang atlet muslim asal Rusia, terus dia adalah orang yang istilahnya apa ya, sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia memiliki prestasi karakter yang luar biasa. Saya jadi penasaran nih. Saya pengen lebih tahu lagi nih orang ini seperti apa. Oh iya benar, Pak, cara didik orang tuanya luar biasa. Yang sejak kecil si Khabib ini ya memang selalu ditemani, Pak, tumbuh kembangnya. Dari potensi yang Khabib miliki, terus orang tuanya all out 100% gitu, Pak ya, memberikan yang terbaik buat anaknya. Jadi anak sukses itu nggak bisa ujuk-ujuk terjadi, Pak, tanpa adanya ini usaha dari orang tuanya. Ya makanya saya nggak heran, Pak ya, di balik anak yang sukses itu pasti ada orang tua yang sukses, Pak, dalam mendidik anak. Jadi nggak mungkin gitu, misalnya kayak anak keluar dari kepompong terus tiba-tiba jadi anak yang sukses, ya nggak ada kayak begitu, Pak. Jadi prosesnya itu ya pasti selalu dalam pantauan orang tuanya. Nah, menurut Pak Afi nih yang sudah menikah bagaimana, Pak? Ya insya Allah ya. Ya apa insya Allah? Saya mendapatkan istri yang bisa
Eh, Kapan Pak mau membesarkan anak? sambil jalan, sambil belajar. Jangan Ya, ya udah itu Pak. berceceran gitu. Ya, Pak, yang justru yang pernah saya lihat, ini atlet, saya nggak usah sebut nama ya, Hmm, atlet Indonesia yang bahkan dia nggak mau ngakuin anaknya, yang gitu-gitu Pak. iya, Yang ada tuh Pak, ada dah pemain bola yang terkenal lah gitu. iya. Anaknya protes ya, tidak di apa, dia merasa dilupakan atau gimana gitu oleh Hmm, ayahnya gitu. Padahal hmm, itu anaknya darah dagingnya begitu. Jadi banyak sekali masalah-masalah di dalam keluarga yang walaupun mereka punya karir yang gemilang, ternyata keluarganya berantakan. hmm. Ternyata orang tuanya selingkuh lah, apalah punya, maksudnya. Jadi banyak gini Pak, kan kalau berkaca dari kasus Megawati ini kan bicara tentang keluarga, maksudnya parenting yang sebagaimana channel kita ini. Tapi maksud maksud saya banyak juga orang yang lebih mementingkan prestasinya gitu Pak, maksudnya entah itu prestasi, jadi dia sampai berbulan-bulan ketika dia merantau, dia bulan-bulan sampai sukses, lupa sama orang tuanya, lupa Iya, sama keluarganya. ada. Nah Maling itu, kundang tuh, Pak. ya itu main kundang itu kan kalau dongengnya. Tapi yang di nyatanya ada Pak, itu saya Ada. juga pernah lihat di sebuah IG gitu Pak ya, kasus IG. Ada orang tua sedih, anak saya punya anak 5, udah yang satu jadi pengusaha, yang satu jadi orang pokoknya bisnismen ataupun direktur di sebuah perusahaan BUMN dan sebagainya. Dia sedih karena sekarang saya sendirian dan ini saya sakit nggak ada yang ngurusin gitu. Iya, Jadi iya. dia berkeluh kesah gitu. Itu anak-anaknya bagaimana kok mana 5 orang kok nggak ada yang aware, minimal satu lah aware bantuin orang tua. Karena kalau mereka uangnya banyak, paling nggak minimal dengan transfer dan ngasih orang yang buat ngerawatin kan bisa. Ini dicuekin begitu aja. Karena mereka begitu terpukau atau mungkin benar-benar mencari kebaikan buat diri sendiri ataupun minimal buat keluarga dia gitu, istri dan anak-anaknya misalnya gitu. Jadi orang sama orang tua kurang ini Pak, kurang, yang saya nggak tahu apakah mungkin dulu punya kesalahan orang tua dalam didik anak sehingga anaknya yes sukses secara materi, sukses secara status jabatan, tapi mungkin dia dendam sama bapaknya karena udah dulu cukup lah, dulu waktu masih kecil gue disiksa sama bapak gue gitu, sekarang gue udah sukses ya udah goodbye bapak misalnya gitu kan, saya udah dengan kesuksesan saya ini saya tidak perlu bergantung sama bapak lagi dan nggak perlu ketemu bapak lagi misalnya begitu. Nah itu kan juga hal-hal yang mungkin luput dari pencapaian orang-orang yang dicari dalam hidup ini gitu. Padahal keluarga itu sangat penting, apalagi orang tua gitu Pak. Ya, jadi yang tadi saya bilang di awal, Pak, tidak ada resep rahasia, Pak, ya, yang bisa membuat anak kita tuh berbakti kepada orang tuanya. Karena ada sebagian orang tua sudah memberikan yang terbaik nih pada anak, tetapi anaknya tetap kurang ajar misalnya. Terus ada orang tua yang luar biasa Pak effortnya kepada anak. Akhirnya anaknya berbakti kepada orang tuanya. Ya mungkin lebih banyak secara persentase orang tua yang luar biasa Pak effort kepada anaknya hingga anaknya jadi berbakti kepada dirinya. Ya secara persentase lah ya. Ya, Tabur tuai tadi ya. ya tabur tuai itu insya Allah berlaku Pak. Nah, tetapi kalau misalnya kita sudah memberikan effort yang terbaik terus anak tetap kurang ajar, ya sudah Pak. Berarti kita nggak termasuk tuh dalam hukum tabur tuai itu. Tapi ya sudah Pak. Kan yang penting kitanya sudah memainkan peran kita sebagai orang tua. Kita diberikan peran nih sama Tuhan menjadi orang tua. Ya sudah, kita mainkan dengan cara yang terbaik Pak. Yang penting kan yang kita lakukan ini karena kita menjalankan perintah Tuhan. Bukan karena sayang anak doang, Pak. Karena belum tentu kalau kita sayang sama anak kita akan sayang sama kita. Iya. Nanti kalau anak kita nggak sayang sama kita baper lagi. Kecewa ya. Kita kecewa lagi. Kita nyesel. Aduh, dulu terus kita malah maki-maki anak kita. Iya, dulu kamu tuh bapak didik dengan susah payah. Sekarang kamu kayak gini, dasar anak durhaka. Akhirnya jadi jatuhnya kecewa, nggak melihat bahwa anak itu amanah. Dan saya sudah, ketika Tuhan menitipkan amanah ini kepada saya sudah melakukannya dengan yang terbaik. Tapi kalau ini anak yang masih begini, ya sudah, ya Tuhan, itu bukan salah saya gitu. Benar, ya Pak. Kalau sama orang lain kita dikecewakan, mungkin kita bisa menghindar. Ya, kita nggak mau ketemu lagi tuh, melihat muka orang tersebut. Tapi kalau sama anak sendiri gimana, Pak? Terus kita mau menghindar dari anak kita? Nggak bisa. Ya kan? Ya sudah. Kita rasakan ini sebagai ujian, Pak, yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua. Jadi kita nggak ada feeling guilty gitu, Pak. Ya,
Kita nggak ada merasa apa, saya udah ngeluarin effort, terus istilahnya nggak berbanding lurus dengan usaha saya, ya sudah, ini kan bukan hitungan matematika, Pak. Ya, 1+1 2. Jadi ya sudah, kita ikhtiar saja, kita berikan yang terbaik, meskipun anak kita melupakan kita. Yang penting niat kita itu karena lillahi ta'ala, Pak. Ya, itu saja. Yang kita kejar pahala saja. Ya siapa tahu kita dapat pengganti dari anak kita nanti di surga, Pak. Iya, jangan lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi. Yang penting jangan sampai anak kita melupakan kita karena dulu kita melupakan dia. Nah, itu. Jadi hukum tabur tuai juga kita pikirkan, Pak. Ya, jadi jangan sampai kita lupakan. Wah, Nabi aja ini kok anaknya durhaka, ngapain gue mesti keluar effort lebih untuk mendidik anak gue? Nah, berarti kok kayak gitu tuh orang tua hitung-hitungan dong, Pak. Tidak amanah. Nah, itu Pak jadinya. Kira-kira ada lagi Pak yang ingin kita bahas? Sebenarnya dibatasi oleh waktu, Pak. Jadi kapan Pak mau punya anak? Yang punya anak insya Allah nggak lama lagi, Pak ya. Anak saya udah banyak, Pak. Berceceran gitu. Iya, berceceran. Oke, mungkin apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman bisa memetik hikmahnya ya. Apalagi kalau di luar sana ada sebagian viewersnya podcast Bin Education, para orang tua nih, yang ini menjadi warning bagi kita semua. Kita sebagai orang tua itu bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi juga jangan lupakan peran kita sebagai pendidik bagi anak-anak kita. Ya, tapi ingat yang dididik itu bukan pendidikan akademis, tapi bagaimana kita mendidik karakternya anak-anak kita. Mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.